menyukainya. Maka dari itu idealnya transaksi barter ini menggunakan perak ataupun emas, yang mana emas itu semua orang menyukainya. Jadi bila kejadian tadi si petani tersebut menginginkan ikan kepada nelayan, tetapi nelayan tersebut tidak membutuhkan beras dari petani. Nah, jadi bisa transaksinya menggunakan dirham ataupun perak, karena perak itu semua orang pasti suka. Jadi walaupun si nelayan tidak membutuhkan beras, tapi dia pasti suka dengan perak, karena perak bisa liquid kemana saja, bisa untuk dibarterkan kemana saja, bisa masuk. Silakan bagi para pedagang yang baru tiba ataupun baru datang, bisa mengisi booth-booth yang masih kosong atau booth-booth yang masih ada ruang. Jadi satu meja bisa dibagi 2 ataupun 3 pedagang. Silakan yang di display, barang yang di atas yang di display, nanti stok sisanya bisa ditaruh di belakang ataupun di bawah. Dan informasi pembagian zakat ataupun koin dirham ini sebanyak 40 keping. 40 keping koin yang akan dibagikan. Sebelum koin dibagikan, sebelumnya panitia telah membagikan kupon ataupun voucher yang berupa kertas itu nanti bisa ditukarkan ke booth penukaran. Nanti di sini ada Bu Sonia. Nanti bisa menghubungi Bu Sonia untuk menukarkan kertas kuponnya menjadi koin dirham ataupun koin perak. Nanti koin peraknya bisa untuk dibarterkan ke para pedagang yang ada di pasar muamalah ataupun bazar barter Bekasi. Dan sedikit informasi apa saja produk-produk yang akan dijajakan di pasar barter ataupun bazar barter Bekasi ini. Di antaranya ada produk-produk sembako, produk-produk kebutuhan dapur, dan produk-produk kebutuhan kamar mandi. Ada telur, ada minyak sayur ataupun minyak goreng, dan juga ada mainan-mainan anak. Jadi silakan bagi yang sayang anak untuk membelikannya bisa di sini ya. Dan juga bisa tentunya dibarter dengan koin perak ataupun koin dirham yang nantinya akan ibu-ibu mekanik dapatkan. Silakan untuk merapat ke area rumput sintetis yang masih muat, masih lega. Jadi nanti agak lama, mungkin nanti capek ya kalau duduk di sini. Nggak apa-apa Bu. Sini dekat saya nggak apa-apa sini. Sini. Biar geser-geser aja nggak apa-apa, biar nanti semuanya kebagian semua. Silakan yang baru bergabung untuk Insya Allah nanti akan diadakan sosialisasi. Melanjutkan produk-produk yang dijajakan tadi ya dari mainan anak, dan di sini juga ada aneka cemilan. Jadi ibu-ibu ataupun adik-adiknya yang kiranya belum sarapan, bisa nanti langsung membelanjakan rupiahnya ataupun uangnya ke makanan-makanan ringan ya, untuk sekedar mengganjal perut ya yang belum sarapan. Jadi untuk produk-produk makanan ataupun minuman bisa langsung ditransaksikan. Tapi kalau untuk produk sembako misalnya ataupun yang lainnya, itu nanti nunggu pasar dibuka ya. Karena kalau kita nggak sarapan itu menyangkut nyawa kita, jadi tidak apa-apa langsung ditransaksikan kalau untuk produk makanan dan minuman. Silakan bagi para tamu undangan yang baru sampai bisa langsung memasuki area rumput sintetis ini ya, masih luang. Ruangannya masih ada yang kosong. Nah, diutamakan untuk ibu-ibu dan anak-anak. Untuk bapak-bapaknya mungkin nanti bisa disiapkan bangku ya, untuk ya bisa juga di sini nih disiapkan bangku di sebelah kanan saya.
Insya Allah Bajar, Muamalah, ataupun nanti akan ada diadakan sosialisasi. Pak, ada bibit ya Pak? Bibit apa? Bibit cabai, bibit cabai. 8.40 Nggak bawa ya? Insya Allah akan kita mulai sosialisasinya pada pukul ataupun jam 8.50. 5 menit lagi, mohon kesabarannya untuk menunggu para tamu undangan yang lain yang mungkin masih ada di jalan ataupun ya mungkin masih ada kesibukan tapi tanggung ya. Insya Allah nanti akan kita tunggu sebentar lagi, 5 menit lagi. Dan kegiatan ini insya Allah akan disiarkan secara langsung melalui akun sosial media TikTok. Jadi silakan bagi para hadirin, bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang mempunyai akun sosial media TikTok, nah ini silakan di follow untuk mengikuti perkembangan yang ada di Bajar Barter. Jadi silakan di follow terlebih dahulu, akunnya bernama Watala Hamdallah. Jadi silakan yang mempunyai akun sosial media TikTok bisa disaksikan secara live ataupun langsung di akun TikTok Watala Hamdallah. Jam berapa nih sana? Jam 7 udah lewat. Hujan Pak. Hujan. Macet nggak lo? Macet. Oh berarti jadi macet. Macetnya double. Kan 2 stasiun. Watala Hamdallah. Suka bikin roti nggak di rumah istri? Nggak sih, belum pernah. Itu apa Pak? Ragi kah? Ragi. Boleh sih Pak, dicoba nanti. Iya, kasih Pak. Enggak, lagi ini. Udah. Ini. Dicampur. Silakan para tamu undangan yang baru datang bisa langsung memasuki area Bajar ya. Silakan di sini masih kosong. Tadi kan izin itu kembang gitu. Kira-kira masih ada yang ditunggu lagi nggak Bu? Bisa. Terus ya Dek, sebentar ya. Kakak Allah ya, Assalamualaikum, salam berkah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, berkah selalu. Nanti kalau ada sesi pertanyaan, jadi silakan bagi ibu-ibu untuk bisa mempersiapkan pertanyaannya seiring berjalannya kajian ataupun sosialisasi ini. Bagi teman-teman yang ada di rumah ataupun yang menyaksikan secara langsung juga silakan tinggalkan komentar pertanyaan dan insya Allah nanti kita akan diskusikan bersama dan silakan juga ibu-ibu ataupun bapak-bapak hadirin yang ada di sini juga untuk mempersiapkan pertanyaannya. Kakak Ibu, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayang, temen gak jadi ya buat Amri barengan bang. Punten ya sayang. Silakan Kakak Alay dan Kakak Agung untuk mengunjungi bajar-bajar barter yang tersedia di dekat rumah. Nah di sini
tempat ataupun lokasinya Bazar Barter yang terselenggara pada hari ini adalah di tempat Kota Bekasi, ya, tepatnya di Bicara ya atau Ranji nih. Infopol Ranji ya atau Bicara. Oh, Jaka Sampurna. Nah, dekat-dekat dengan Pasar Bintara ya. Tepatnya di Jaka Sampurna, perumahan Infopol, di sebelah Alfamart. Oh, Indomart ya, Indomart. Ada kurma guys. Indo April. Masya Allah, jelang puasa. Ibu ada korma jelang puasa. Masya Allah. Selamat datang Pak Amri ya. Beliau ini juga aktif dari Iya, nggak apa-apa, Bu. Depok ya. Di rumahnya membuka kios ataupun toko yang menerima barter juga. Barter dengan koin-koin perak ataupun koin-koin emas ataupun dinar. Di sini, sini. Siapa di dalam? Bapak benar. Banyak berat. Berat ada. Produk yang dijajakan di sini ada telur-telur, produk-produk sembako juga ada, produk-produk sabun, produk-produk kebutuhan kamar mandi juga ada, cemilan ataupun makanan ringan juga tersedia. Jadi silakan untuk melihat-lihat ataupun melirik-lirik, memandang-mandang dari jauh apa aja yang dijajakan ataupun dijual ya oleh para pedagang di Bazar Barter ini. Yang punten biasa di sini nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya ada lah, ada lah. Pap, lap kenapa? Lap. Nah di sini juga ada lukisan panoramik, apa nih namanya ini lukisan, oh ya lukisan pemandangan. Atau esnya Jadi, ini bisa kesini juga, Bu, nggak usah dilap, jadinya nggak apa-apa. Untuk bila ada yang menginginkan bisa nanti langsung dihubungi penjualnya. Sama mana? Nah ini ada yang menjajakan produk lukisan pemandangan. Jadi kalau ditaruh ataupun ditempel di dinding rumah ataupun di ruang tamu ya, nah ini menambah kenyamanan. Buahnya ini dekat sekolahan apa, Bu? Sekolahan apa yang di situ? Lupa kesana ya. SD. Ah. Gimana buahnya? Bisa kita mulai atau masih ada yang ditunggu lagi? Kalau tidak ada yang ditunggu lagi, maka sosialisasinya nanti akan segera dimulai. Apa ini? Apa? Ya, untuk itu Tolong nggak apa-apa. saya serahkan kepada moderator Pak Suroto. Silakan Pak Suroto untuk memulai acaranya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama, mari kita sama-sama panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Bapak Ibu sekalian dan kita semua bisa menghadiri acara sosialisasi penggunaan dinar emas atau dirham perak di kawasan Jalan Merak, Inkopol, Ranji, Kota Bekasi ya Bu maksudnya. Kedua, salawat dan salam kita aturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita angan-angan syafaatnya nanti di yaumul kiamat. Selanjutnya saya ucapkan yang terhormat dulu kepada Bapak Ali, Pak Ali Rosadi selaku wakalah atau perwakilan dinar dirham dari Kota Bekasi. Saya hormati pula teman-teman, sahabat semuanya, para pedagang yang hari ini hadir untuk meramaikan suasana bazar muamalah Kota Bekasi. Dan tak lupa Bapak Ibu, para undangan atau ibu-ibu semua yang dapat voucher untuk menukarkan dinar dirham nanti di Ibu Sonia. Tak lupa pula Bu, salam hormat Bu Sonia, ini jauh-jauh dari Kota Cirebon bersama suaminya Pak Dani. Ya, salam kenal, ini Bu Sonia dari Cirebon. Hadir di Kota Bekasi ini ingin mensosialisasikan penggunaan dinar dirham emas dan perak untuk digunakan sebagai alat tukar atau alat barter, atau lebih enaknya sebagai uang, tapi tidak diterbitkan oleh negara hari ini, belum diterbitkan. Mudah-mudahan kedepannya nanti diterbitkan juga. Bapak Ibu semua, insya Allah bazar ini akan kita mulai. Namun sebelumnya nanti akan ada arahan-arahan dari Pak Ali selaku wakalah. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan buat Pak Ali, agar nantinya Bapak Ibu paham apa tujuan kita mengenalkan koin-koin yang nanti akan dibagikan kepada Bapak Ibu semua. Silakan Pak Ali. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih oleh Pak Suroto sebagai moderator yang telah melimpahkan waktu dan tempatnya kepada saya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama yang saya hormati dan yang saya muliakan serta yang saya banggakan, Ketua Panitia terselenggaranya Bazar Barter di Kota Bekasi ini, Ibu Sonia beserta Pak Dani, dan yang saya hormati para pedagang, karavan dagang dari Jakarta, karavan dagang dari Cilengsi Bogor, karavan dagang dari Bekasi Kabupaten dan sekitarnya. Yang saya hormati pula para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjil saya. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang mana sampai dengan saat ini kita masih diberikan sekali banyak nikmatnya. Di antaranya ialah nikmat iman, Islam, serta nikmat hidayah, nikmat kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat menghadiri Bazar Bekasi yang terselenggara di Jalan Infopol, Jakarta Sampurna. Betul ya Bu? Jakarta Sampurna. Dalam keadaan sehat semua. Ada yang sakit? Nggak ada. Ada yang belum makan? Ada ya yang belum sarapan. Jadi silakan nanti yang belum makan bisa nanti berbelanja menggunakan poin-poin tadi ya. Poin-poin tadi yang akan ditukarkan. Ini kan ada produk-produk makanan yang siap langsung dimakan ataupun segera makan. Kedua, marilah kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga pengikutnya. Semoga kita yang hadir di sini semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW di akhir nanti ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mau mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW? Mau. Jadi jangan bosan-bosan untuk bersolawat. Ibu-ibu lagi masak di dapur atau lagi belanja ke pasar, selingi dengan sholawat. Tahu kan lafaz sholawatnya? Yang pendek-pendek juga nggak apa-apa. Kalau panjang juga nggak apa-apa. Contohnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, boleh. Ditambahkan Sayyidina boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, boleh. Atau lebih panjang lagi, silakan. Semampunya ibu-ibu, seringannya ibu-ibu. Silakan bersalawat. Insya Allah dengan salawat maka nanti di akhirat kelak nanti Nabi Muhammad dapat mengenali kita sebagai umatnya. Seperti itu ya. Baik, mungkin ibu-ibu sebelumnya sudah diberikan voucher ataupun kupon. Tahu nggak kegunaan kupon ataupun voucher itu apa? Nah, nanti kegunaannya untuk ditukarkan ke bentuk poin seperti ini. Ya. Mengapa kita membagikan kupon ataupun voucher terlebih dahulu sebelum membagikan ini? Karena agar pendistribusian poin-poin ini menjadi tepat sasaran. Nah, bisa jadi kalau misalnya tidak dibagikan voucher, nanti siapa aja boleh datang ke sini untuk meminta poin ini. Jadi tujuannya seperti itu. Nah, ini sudah dipilih, sudah diseleksi orang-orang tersebut adalah pada golongan 8 asnaf yang berhak menerima poin zakat. Paham ya Bu? Jadi ini adalah poin zakat. Yang sebelumnya para muzaki itu telah membayarkan kewajibannya atau menunaikan kewajibannya untuk membayarkan zakatnya. Besaran zakatnya berapa Bu? Ada yang tahu? Harta kita yang terkumpul itu selama berapa lama dan besarannya berapa banyak? Ada yang tahu? Mungkin tahu tapi malu untuk ngomongnya gitu ya. Karena ini adalah dasar sekali umat Islam, bahkan ada di rukun Islam ya, membayar zakat. Seharusnya kita mengetahui bahwa besaran untuk membayar zakat bila harta kita sudah mencapai 20 dinar. 20 dinar ataupun 200 dirham. 200 dirham. Nah, ini namanya dirham. Di Undang-Undang Negara Republik Indonesia itu dapat untuk menunaikan zakatnya harus menggunakan koin perak ataupun koin dirham. Karena di undang-undang itu tertulis. Ya. Jadi sebagai warga negara yang baik seharusnya kita membayarkan ataupun menunaikan zakatnya menggunakan koin ini. Koin dirham. Nah, para muzaki ini karena beliau ini sebagai warga negara yang baik, jadi mereka menunaikan zakatnya menggunakan koin dirham. Ya, nanti koin dirham ini ibu-ibu pegang, nanti vouchernya ditukarkan dengan ini. Nah, nanti ibu-ibu ini mau belanja kemana? Setelah mendapatkan koin ini. Ini di sebelahnya di Indomaret nih. Nanti coba iseng-iseng ataupun ngetes nih ibu-ibu. Mereka
dari poin ini enggak? Jawabannya belum menerima karena mungkin belum ada pemahaman tentang ini. Karena ini adalah salah-satunya adalah pemahaman dasar bagi umat Islam ya. Dan kalau dibelanjakan di warung tetangga, misalnya kita punya tetangga warungan dibelanjakan dengan begini, mereka belum tentu menerima juga, kecuali di tempat bonya. Nah, bonya kan sudah tahu nih pemahamannya, mungkin bisa menerima. Untuk itu, kita juga sebagai warga negara yang baik, nah kita juga menyediakan bazarnya untuk membarterkan koin-koin dirham zakat ini yang ibu-ibu pegang nantinya. Kemana membelanjakannya? Masih di kalangan komunitas, yaitu di bazar barter ya. Insya Allah bazar-bazar seperti ini ataupun pasar-pasar seperti ini, insya Allah tersedia di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nanti tinggal dicek-cek aja yang tersedia di mana. Insya Allah ada setiap provinsi, insya Allah nanti akan ada. Walaupun nanti belum ada, insya Allah nanti akan segera hadir di provinsi-provinsi besar. Bahkan di nanti daerah-daerah provinsi ya, insya Allah. Karena sabda Rasulullah sudah jelas, tidak ada yang bisa mengingkari dari perkataan ataupun sabda Rasulullah SAW bahwa dinar dan dirham nanti akan kembali. Dinar dan dirham pasti akan berguna di akhir zaman nanti ya. Kalau kita lihat-lihat ya mungkin ini adalah proses menuju ke akhir zaman, proses ya. Mungkin ya belum dalam waktu dekat ini, dan mungkin bisa jadi ya dalam waktu dekat ini kita tidak ada yang tahu. Tapi kita sebisa mungkin untuk memulai. Jadi kita jangan sampai jadi orang-orang ikut-ikutan. Udah banyak yang mulai, kita baru mulai terlambat. Jadi nilai kebaikannya itu di mata Allah pasti ada perbedaan yang memulai dahulu dengan yang memulai belakangan. Seperti itu. Pada zaman dulu, mungkin di era ayah buyut saya, mungkin buyut bapak-bapak ataupun ibu-ibu ke belakang ya, itu transaksi dengan menggunakan koin perak ataupun koin emas, dinar ataupun dirham itu sudah lumrah, sudah terjadi pada saat itu. Ya, jadi transaksinya menggunakan koin-koin seperti ini. Tapi kenapa kok sekarang kita transaksinya menggunakan pecahan kertas? Nah, ibu-ibu mungkin pernah tahu ya, orang-orang tua kita dulu mungkin ada pernah cerita membelanjakan dengan koin-koin benggol, seperti itu, koin-koin yang seperti ini dirham, perak. Nah, itu berubah menjadi kertas. Pada saat itu merupakan kezaliman di mana emas-emas kita, emas orang tua kita dahulu itu ditukar ataupun digantikan menjadi kertas. Emas berubah menjadi kertas. Pada saat ini ternyata lebih zalim lagi, Bu. Lebih parah lagi. Kenapa? Karena yang dahulu emas dirubah menjadi kertas, yang sekarang kertas ingin dirubah menjadi baik komputer ataupun hayalan-hayalan, hanya angka-angka saja. Ibu pernah tahu ataupun pernah ada aplikasi OVO, GoPay, Dana, dan lain sebagainya. Itu cara bertransaksinya itu tidak ada bentuk fisiknya. Ya, dulu emas diubah menjadi kertas, sekarang kertas diubah menjadi angan-angan, hayalan, digital. Jadi kalau mau belanja tinggal ketika titik, terus kita mau nabung tinggal transfer. Setelah uang kita terkumpul banyak di dalam suatu mesin, terus sistem itu error. Bagaimana perasaan ibu-ibu? Kalau saya sebagai misalnya, doakan sebagai orang kaya, misalnya, saya akan sebegitu kecewanya sehingga ya mungkin saya gimana udah uang dikumpulkan dari kerja, berangkat gelap, pulang gelap, ternyata setelah terkumpul uangnya hilang, error atau berkurang.
Itu mungkin saja bisa terjadi bila nanti sistem ini segala sesuatunya berubah menjadi digital, termasuk dari finansial kita ataupun cara bayar berbayarnya. Seperti itu. Ya, jadi untuk sosialisasi ya, untuk diketahui bersama bahwa ibu-ibu nanti akan mendapatkan koin-koin dirham ini, dan koin-koin dirham ini bisa dibarterkan di pasar muamalah Bekasi ini atau bazar barter Bekasi yang ada di sini. Ya, untuk di Indomaret atau Alfamart itu mungkin belum bisa menerima karena pengetahuannya mereka belum sampai. Jadi silakan dibelanjakan di sini atau di bazar-bazar yang lain yang nantinya menerima penukarannya atau barternya dengan koin-koin ini. Seperti itu ya. Jadi silakan nanti ibu-ibu nanti bisa dilihat-lihat dulu aja, jangan langsung ditransaksikan, tidak apa-apa, dilihat-lihat dulu aja agar tidak menyesal nantinya. Kenapa? Karena nanti saya mau ini atau beli ini, jadi nggak sesuai dengan apa yang diinginkan di awal. Jadi silakan dilihat-lihat dulu aja. Mungkin sedikit dari saya seperti itu. Jadi harapan kita ini semoga kita bisa memahami setiap kali ada sosialisasi ya seperti ini ya, umumnya khususnya ya. Mungkin dari saya demikian, nanti silakan yang ingin bertanya ataupun kurang jelas silakan ditanyakan. Untuk itu sementara saya kembalikan kepada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Pak Ali yang sudah panjang ya dan lebar menjelaskan tentang dinar dan dirham serta penggunaannya di zaman ini. Mungkin Bapak, Ibu ada yang ingin bertanya, dipersilakan sebelum kita bagikan dirham buat ibu-ibu. Silakan angkat jari, angkat tangan maksud saya. Mungkin ada yang lainnya, Bu, silakan. Ya, silakan dipegang, Bu. Assalamualaikum, Ibu Mai. Saya mau tanya, Pak, seperti ini yang dibagi kertas ini gimana? Ya, makasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluar dulu. Bukan itu poin bisa buat belajar sebuah produk. Ya, sementara dua penanya terlebih dahulu ya. Baik untuk Bu Mai, nanti voucher-voucher ataupun kupon yang sebelumnya telah dibagikan itu nanti ditukarkan menjadi koin-koin dirham ini kepada ketua panitia. Nah, di sini sebagai ketua panitia ada dengan Ibu Sonia dan Pak Dani. Ya, nanti silakan menghubungi Ibu Sonia. Nah, seperti itu Bu ya. Jelas ya Bu. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, koin-koin nanti yang akan didapatkan ini bisa untuk dibelanjakan ke mana aja, apakah ke satu produk ataupun bisa ke semuanya. Jadi koin-koin ini selama pedagang itu menerima, jadi walaupun bukan berada di bazar ini ya, kalau misalnya di Alfamart bisa menerima itu bisa silakan. Karena transaksi yang diberkali, transaksi yang Allah ridhoi, insya Allah ya, bila pedagang ataupun pembelinya itu sama-sama rela dan sama-sama ikhlas ataupun redho. Jadi kalau misalnya ibu nih membatalkan koin ini nih, koin dirhamnya ke tanaman dia misalnya, nah tanaman dia ini menerima barter dengan misalnya 1 dirham ataupun setengah dirham. Silakan dikomunikasikan. Ridhonya itu dibarter dengan setengah dirham atau 1 dirham. Dan sedikit tambahan, bila produk yang ada di sini melebihi nilai ataupun persetanaan dari dirham yang dipegang, misalnya sini ada produk sepatu ini harganya 100.000 bila diukur dengan rupiah. Dan kita mempunyai 1 dirham, misalnya 1 dirham. 1 dirham itu sekarang untuk saat ini, hari ini, detik ini, itu perkaraannya sama dengan 83.000 rupiah. Hari ini, 1 dirham.
Kalau setengah dirham berarti 41.500 rupiah. Ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan koin 1 dirham yang setara saat ini dengan 83.000 rupiah untuk membarterkan dengan sepasang sepatu yang setara dengan 100.000 rupiah, berarti ini masih ada selisih. Ya, selisihnya berarti 17.000 ya. 17.000. Nah nanti selisihnya 17.000 ini silakan ibu ataupun bapak-bapak yang menginginkan produk-produk yang ada di sini dengan persetaraan yang selisih tidak setara, itu bisa digunakan dengan rupiah. Silakan bisa. Jadi nambah ya. Jadi tambahkan 17.000 rupiah begitu ya. Betul. Ditambahkan 17.000 rupiah. Kalau tidak ingin menambahkan bisa Bu. Tanyakan pedagangnya. Pak ikhlas enggak? Seperti itu. Pak ikhlas ya kalau saya nggak nambah. Ya. Karena umumnya ibu-ibu kalau belanja di pasar itu ada transaksi tawar menawar. Jadi boleh menawar. Tapi kalau nggak dikasih jangan dipaksa. Jadi transaksinya akan mencair bila saling ridho ataupun saling rela. Seperti itu. Dan kondisi kedua, bila produk dagangannya ini di bawah kesetaraan. Misalnya kita punya 1 dinar, tapi produknya harganya 50.000. Artinya kita punya kelebihan yang mempunyai 1 dirham ya. Berarti punya kelebihan, kalau barang 50.000, kita punya 1 dirham yang setara dengan 83.000, berarti ada kelebihan 33.000. Nah, jadi kita punya kelebihan 33.000 itu, nah kita dagang ini, ini bisa mengembalikan dengan rupiah, bisa ya. Ataupun ditambah produk barangnya. Misalnya ada yang setara ataupun bisa menggenapkan dari barang ataupun produk dagangan yang lain. Silakan dikasih produk, ditambahkan produknya, sehingga semuanya sama-sama setara. Seperti itu. Ya. Bisa dipahami ya. Jadi kalau ada kelebihan bisa kembali ataupun ditambah produk dagangannya, bila ada kekurangan bisa ditambahkan dengan rupiah atau silakan ditawar. Seperti itu. Ya. Semoga bisa sama-sama kita mengerti. Mungkin itu jawabannya. Semoga bisa memuaskan. Nah, mungkin bila ada yang lain. Kan, kalau ada yang lain lagi. Pasti nungguin ini ya kan? Jadi ada cara penukarannya mungkin kita keliling buatnya. Jadi jangan langsung ngikut. Jadi tetap berada di tempat duduknya masing-masing. Jangan ada yang berdiri ya. Nanti kita dari panitia yang keliling. Ini adalah merupakan bentuk servis atau pelayanan kami kepada ibu-ibu yang terhormat ada undangan di sini. Jangan ada yang beranjak. Silakan buat. Kemarin juga saya keliling mengunjungi satu rumah. Kita doakan semoga buahnya selalu sehat. Karena apa-apa ini adalah bentuk pelayanan buahnya. Beliau itu rela berjalan keliling satu rumah. Ya, jadi luar biasa sekali buahnya layak untuk mendapatkan doa yang terbaik. Amin. Allahumma. Bu, ini setengah dirham. Perhatikan baik-baik. Ini setengah dirham. Ya. Ini bisa setengah dirham kalau mau. Ini setengah dirham. Bisa. Ini setengah dirham. Omen Bu. Ini setengah dirham. Ada minyak. Ini setengah dirham. Ada kasih. Ini setengah dirham. Saya beginian setengah dirham. Ini setengah dirham. Ini bisa makan saat itu juga. Oke? Oke. Saya bagikan sekarang ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap berada di tempatnya masing-masing. Kuponnya disiapkan Bu. Kuponnya disiapkan, jangan sampai ada yang terlewatkan. Buahnya butuh bantuan? Terima kasih. Semoga buahnya dan keluarga sehat selalu. Amin, amin.
Jadi koin yang ibu pegang ini ada nominalnya, ya. Nominalnya adalah 1/2, artinya setengah dirham ataupun setengah perak. Jadi silakan untuk pecahan setengah perak dikomunikasikan kepada para pedagangnya, bisa dibarterkan dengan produk yang mana. Begitu. Dan selain transaksi menggunakan koin perak, juga bisa menggunakan rupiah. Barangkali ibu sudah membarterkan koin peraknya dengan produk yang satu, tapi menginginkan produk yang lain, silakan bisa menggunakan rupiah. Atau kalau mau menggunakan dirham juga bisa melakukan penukaran terlebih dahulu. Seperti itu. Ini setengah dirham nambah 20.000. Kalau rupiah 60.000. Iya. Pemadam. Ini udah langka juga, kita nyarinya di Alfamart Indomaret. Langsung satu paket isinya banyak ada. Karena pedagang pada umumnya itu sudah dipaket-paketkan. Produknya ini setengah dirham dapat, contohnya ada beras, ada ikan, ada cemilan, ada deterjen. Ini setengah dirham dapat 2. Aku jual 20.000. Beda-beda, setiap penjual itu beda-beda ya paketannya. Nanti tinggal Yang lulus ya. ini setengah dirham dapat 2 semua. Nah, seperti contoh di sini ada beberapa. Kalau ini setengah dirham. Ada sabun cuci baju. Sebenarnya aku jual tuh ada harga aslinya 50.000, tapi udah nggak apa-apa, setengah dirham aja. Hasil mohon pinjam ya. Masih di kardus, masih di paket. Oh, ini masalah dengan jelasan. Salah satu contoh ibu ya, ini kalau setengah dirham, di sini ada paket 1 lusin daya, 1 lusin attack buat nyuci, ada juga sunlight yang ukuran 600 mili kalau nggak salah ini. Ada juga di sini jamnya ada super pel buat ngepel, ada beberapa pilihan. Jadi rata-rata pedagang di sini sudah bikin paket setengah dirham. Jadi ibu ketika pilih-pilih yang cocok yang mana, nanti ibu tukarkan itu koin setengah dirhamnya. Jelas bu ya? Ada yang nanya mungkin? Silakan. Untuk produk sembako ada lagi bu. Ini apa? Ada beras. Ya, itu di dalamnya ada gula ya. Beras. Instan, kopi, Oke. ada SS buat minuman yang segar-segar. Ya. Ada lagi yang seperti ini bu, ada minyak. Nanti jadi ibu keliling dulu, jangan langsung dibelanjain koinnya. Biar tahu. Baik-baik mana yang Ya, yang butuh banget, yang nggak butuh banget nggak usah ditukar. Ada lagi kalau pengen telur itu ada telur Pak Tatang namanya. Dia jauh-jauh dari Tanjung Priok. Kamu loh bu, Ya, dari Cilincing sengaja pengen ketemu ibu-ibu untuk nukerin telurnya katanya tadi. Ada juga kurma sama apa tuh Pak Amri itu sebutin. Kacang segala macam. Jadi sebelum dipasang nanti ibu-ibu keliling aja dulu ya. ini ada telur ayam kampung. Kalau tadi telur ayam negeri, ini ayam kampung. Tapi kalau ayam swasta, kampung. Jadi tambahan sedikit untuk ini berapa? Mau di endorse dulu. 300. Jadi ini 300.000. Jadi kalau misalnya ibu punya setengah dirham, berarti kalau nggak tawar, boleh nggak setengah dirham? Ya nanti silakan dikomunikasikan yang ini menginginkan lukisan ini. Dan sedikit tambahan ya, untuk transaksinya nanti diberikan dulu dirhamnya. Ini bisa misalnya ibu udah cocok nih dengan produk-produk yang ada di sini. Diberikan dulu dirhamnya, lalu nanti pedagang memberikan barangnya. Seperti itu ya. Jadi agar terlihat rapi dan tidak ketukar lah antara pedagang ataupun dengan dagangan yang lainnya. Seperti itu. Ada sendal jepit, setengah dirham dapat 2. Barangkali butuh, ya mah. Ya, setengah mau. Ya, oke. Hah?
Nah, grupnya tidak bisa, terus kan dia berbuat. Tambahnya banyak. Bisa aja Pak, bisa. Ya, oke. Silakan. Kasih lihat dulu, kita berdoa dulu. Oh, gitu. Ya, agar transaksi kita, belajar-belajar kita menjadi berkah. Dan untuk itu sebelumnya ya, karena ini kan dari mujaki ya, dari orang-orang yang membayar zakat ataupun menunaikan zakatnya. Mohon keikhlasannya, ibu-ibu, mohon keridoannya untuk sama-sama kita doakan agar para mujaki ini selalu diberikan kesehatan. Amin. Selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Pokoknya selalu yang terbaik untuk para mujaki dan juga ibu-ibu yang ada di sini beserta keluarganya. Amin. Untuk itu, mari sebelum belajar ini dibuka, sama-sama. Al-Hakimi waktunya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Syaitan. Dengan kalimat basmalah maka baca lokasi resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan.